Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel Aris Eka Prastya Official. Di video kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial berkaitan dengan mendesain pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Slide. Ya, di pelatihan di kelas Samit Sanof yang ke-28, Bapak Ibu nanti akan mendapatkan yang namanya 2 cara untuk membuat pembelajaran kolaboratif. Yang di video-video sebelumnya Bapak Ibu sudah dijelaskan ya tentang penggunaan Google Dokumen. Maka di video kali ini kita akan belajar untuk membuat pembelajaran kolaboratif menggunakan Google Slide. Ya, apa sih sebenarnya Google Slide itu? Ya, jadi akan saya jelaskan Bapak Ibu, Google Slide itu kalau Bapak Ibu mengenal seperti PowerPoint ya, maka Google Slide ini adalah PowerPoint yang dimiliki oleh Google ya. Jadi Google Slide ini adalah aplikasi presentasi online yang memungkinkan Anda untuk membuat dan memformat presentasi dan bekerja bersama orang lain. Nah, salah satu kelebihan dari Google Slide adalah selain sama dengan PowerPoint, ini kelebihannya, yaitu bisa digunakan untuk bekerja bersama orang lain. Jadi di beda tempat, beda laptop, dan sebagainya, kita masih bisa untuk melakukan sebuah kerja bersama atau kolaboratif. Nah, tampilan dan fungsinya sama seperti PowerPoint, namun bisa dikerjakan secara kolaboratif. Ya, baik Bapak Ibu, sekarang kita akan mengenal langkah-langkah untuk membuat presentasi menggunakan Google Slide. Jadi yang pertama kali adalah silahkan membuat slide baru. Caranya adalah pertama kali Bapak Ibu silakan pastikan dulu ya, seperti biasa ya, kita harus masuk di akun Google kita, kemudian klik titik 9, kemudian cari icon yang namanya Google Slide seperti ini. Silakan diklik Bapak Ibu. Nah, setelah diklik ditunggu sebentar, maka ini adalah tampilan awal dari Google Slide ya. Jadi Bapak Ibu kalau belum pernah bikin atau membuka presentasi PowerPoint atau Google Slide, maka ini biasanya kosong di bawah sini. Nah, ini adalah tampilan dari awal dari Google Slide. Kita bisa mengawali membuat presentasi dari kosong atau bisa langsung menggunakan template ya. Oke, kita bikin yang kosong aja Bapak Ibu ya. Oke, kita klik yang kosong seperti ini. Nah, tampilannya hampir sama ya Bapak Ibu ya dengan PowerPoint. Cuman di sini ada beberapa menu yang akan saya jelaskan. Menu yang pertama adalah file. Ini ada bagikan, baru, buka, impor slide, buat salinan. Jadi Bapak Ibu kalau di sini ada kata-kata impor slide ya, kita bisa sebenarnya itu mengimpor dari PowerPoint kita juga bisa ya. Jadi sebelum bikin nanti silakan ngambil dari PowerPoint gitu bisa sebenarnya. Kemudian hasil akhir bisa di-download menjadi PowerPoint ya. Kemudian bisa untuk merename atau ganti nama, mempublish ke web, kemudian berubah bahasa seperti sama yang ada di menu file yang ada di Google Dokumen. Hanya perbedaannya di sini ada import slide ya. Kemudian untuk edit seperti biasa sama ya Bapak Ibu ya. Ada undo, urungkan, ada redo, ulangi, kemudian ada tempel, tempel tanpa format atau paste ya. Terus kemudian di tampilan ada juga untuk jenis presentasi. Misalkan mau mempresentasikan langsung tinggal diklik Ctrl F5 gitu ya. Kemudian gerakan itu transisi ya Bapak Ibu ya. Ada transisi nanti apa saja nanti akan saya jelaskan. Kemudian juga ada namanya master slide ya. Untuk khusus pelatihan ini kita nggak belajar tentang master slide ya. Kita langsung menuju pada ini karena tampilan ya. Jadi kita nanti menuju pada mengisipkan atau menginsertkan beberapa media yang bisa digunakan untuk presentasi Google Slide ya. Ini sama ya Bapak Ibu, ada penggaris atau ruler dan sebagainya. Ini insert atau sisipkan, bisa menyisipkan gambar, kemudian kotak teks, menyisipkan audio, menyisipkan video, kemudian menyisipkan apa namanya ini shape ya, shapes ya. Menyisipkan tabel ya, diagram, bagan, word art, kemudian menyisipkan baris atau semacam kayak apa ya, tanda penghubung seperti itu ya. Dan ini yang pastinya harus harus ada, yaitu apa yang di PowerPoint nggak ada ya, yaitu menambahkan komentar ya. Juga ada slide baru atau menambahkan slide. Untuk format ya, ini ada untuk memformat teks. Kemudian seperti biasa Bapak Ibu kalau ngelihat di Google Dokumen sama ya, yaitu ada apa spasi, ada rata kanan kiri dan sebagainya. Untuk slide-nya ini untuk menambahkan slide baru, menduplikat slide, menghapus slide,
kemudian melewati slide, mengubah background ya ada ya. Kemudian tata letak sama ya Bapak Ibu kayak PowerPoint ya. Kemudian transisi untuk pergantian antar slide ada transisi seperti apa, itu ada semua. Ini sama alat add-on dan bantuan. Ya, baik Bapak Ibu, itu adalah menu-menu yang ada di Google Slide ya. Untuk membikinnya, pertama kali pastikan kita berubah dulu untuk memberikan nama ya, nama filenya biar nanti nggak kelupaan. Karena Google Slide ini walaupun tanpa disimpan pun dia akan otomatis tersimpan. Yang penting diberi nama. Kita beri nama dulu presentasi proklamasi. Ya, itu ya Bapak Ibu. Kita kasih nama dulu presentasi proklamasi. Terus kemudian untuk mengisinya Bapak Ibu akan saya jelaskan terlebih dahulu. Karena kita nanti tujuannya adalah untuk membuat pembelajaran kolaboratif ya. Maka Bapak Ibu nanti ketika membuat sebuah slide presentasi, nanti kita harus memikirkan juga materi-materi apa yang akan kita sampaikan kepada siswa. Kemudian siswa nanti harus mengisi pada bagian apa. Terus kemudian alurnya seperti apa, sehingga kita membuat yang namanya slide-slide bagan atau draft ya, slide draft yang nanti diisi secara kolaboratif oleh siswa atau guru yang lainnya. Nah, jadi ini sudah kita lakukan membuat presentasi awal ya Bapak Ibu. Nah ini bisa membuat presentasi menggunakan tema ya, nanti akan kita tunjukkan. Kemudian jangan lupa beri nama yang sudah kita lakukan tadi ya. Ini Bapak Ibu yang harus Bapak Ibu nanti membikin ya. Jadi tentukan dulu alur slide-nya yang akan kita presentasikan ya. Jadi ini saya bikin judulnya dulu proklamasi, kemudian petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran, perumusan teks masuk ke materi ya tentunya ya. Peristiwa Rengas Dengklok, berita kekalahan Jepang, detik-detik proklamasi, penyebaran berita, dan dampak proklamasi. Jadi materi ini sama seperti yang saya kasih contoh di Google Dokumen ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan nanti bikin slide-slide terlebih dahulu seperti ini, dikasih judul-judul ya seperti ini Bapak Ibu. Baik, sekarang kita mulai ya untuk membuat Google Slide-nya. Kita bikin dulu judul proklamasi ya. Ya. Jadi kita bisa milih temanya, ini ya tem. Ada beberapa tema yang disediakan Bapak Ibu, banyak bagus-bagus ya, secara online. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin mengimpor tema juga bisa, atau mungkin mencari tema-tema yang disukai ya. Seperti ini contohnya ya. Saya ambil saja contoh tema yang bisa nanti diisi biar keren gitu ya Bapak Ibu ya. Sebentar saya cari dulu. Oke, kita ambil yang ini. Nah, di halaman 1 saya akan menuliskan judulnya. Judulnya adalah proklamasi. Ya. Saya kasih juga disusun ya. Tugas gitu aja. Tugas sejarah peminatan kelas 11 IPS. Nah, kita juga bisa langsung mengedit jenis-jenis tulisannya seperti ini ya, sama kayak kita ngedit yang di Google Dokumen ya, yaitu kita bisa merubah jenis fontnya, kemudian bisa merubah juga warnanya, bisa untuk mengukurannya bisa kita besarkan seperti ini. Kemudian untuk bawah mungkin kita bold, kemudian kasih warna yang berbeda. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi kita sudah bikin untuk slide yang pertama. Nah, sekarang untuk slide yang kedua, saya nyontoh dulu ini. Petunjuk penggunaan ya. Jadi kita akan bikin petunjuk penggunaan. Cara untuk menambah slide-nya cukup mudah, tinggal sisipkan kemudian slide baru ini. Nah, atau Bapak Ibu bisa langsung klik kanan di bawahnya sini, pilih slide baru. Nah, ya gampang sekali. Oke Bapak Ibu, sekarang kita akan bikin ya untuk ini ya petunjuk penggunaan, tujuan pembelajaran. Saya copy aja biar cepat Bapak Ibu. Saya copy. Ya, seperti ini. Petunjuk penggunaan.
Seperti biasa Bapak Ibu harus sudah menyiapkan ya petunjuk penggunaannya apa yang akan dituliskan. Jadi biar siswa nanti itu tahu ya apa aja yang harus dia lakukan ini ya. Jadi nanti dalam Google Slide silakan dibuat draft apa saja yang akan dikerjakan sendiri atau oleh guru ya atau user, dan bagian mana yang harus dikerjakan oleh kolaborator ya. Sebagai contoh, saya akan membuat slide di mana bagian materi hanya akan saya beri judul slide yang nantinya akan diisi oleh siswa ya. Oke, ini contohnya. Bapak Ibu, ini cara untuk menambah slide-nya, dan ini adalah hasil-hasil dari apa namanya? Slide ya yang sudah jadi. Oke, kita akan coba ya Bapak Ibu ya untuk bikin ini petunjuk penggunaan slide dan sebagainya. Kita petunjuk penggunaan, kemudian tujuan pembelajaran, kemudian tadi ada juga, kita buat aja Bapak Ibu langsung ya, kita kopikan aja biar cepat, atau kita bikin new slide ya. Ini petunjuk penggunaan, kita gedein dulu fontnya. Ya, kemudian kita nanti akan masukkan petunjuk penggunaannya. Kemudian ini tujuan pembelajaran. Yang berikutnya kalau nggak salah tadi tentang materi ya, yaitu berita kekalahan Jepang. Kemudian juga ada materi yang berikutnya, peristiwa Rengas Dengklok, perumusan teks. Oke. Dengklok. Oke, new slide baru. Sebentar. Oke, habis Rengas Dengklok, perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi. Kemudian setelah itu detik-detik proklamasi, penyebaran berita proklamasi. Penyebaran berita proklamasi. Yang terakhir dampak ya kalau nggak salah, dampak proklamasi. Oke. Nah ini ya Bapak Ibu ya, jadi ini kita sudah bikin nih hanya judul-judulnya saja ya. Nah nanti dengan harapan dari materi-materi yang sudah kita bikin ini kita share kepada kolaborator atau pada siswa, nanti siswa yang akan mengisinya Bapak Ibu. Nah tapi jangan lupa untuk petunjuk penggunaan harus jelas. Nah ini maka dari itu saya akan memberikan dulu petunjuk penggunaannya ya. Ya, jadi sebelum kita membagikan slide ini kepada siswa, kita harus terlebih dahulu memberikan petunjuk slide. Ini ya contoh petunjuk slide yang sudah saya bikin. Maksudnya Anda ini adalah siswa ya. Siswa yang diundang masuk ke dalam Google Slide bisa mengerjakan bagian-bagian slide yang telah ada. Baca dengan baik petunjuk dan materi yang disajikan, isikan atau beri tambahan pada bagian yang masih kosong,
atau bagian materi ya dengan gambar, video, dan penjelasan. Silakan berdiskusi dengan memberikan komentar dalam setiap item atau bagian dari kerja kelompok secara kolaboratif. Kerjakan bagian soal sesuai dengan hasil diskusi kelompok Anda. Nah, Bapak Ibu harus membuat petunjuk seperti ini. Jadi biar siswa nanti tahu pada bagian apa dia harus mengisi atau berkolaborasi untuk mengerjakan slide yang masih kosong atau mungkin soal-soal yang harus mereka jawab. Nah, untuk itu kita juga perlu Bapak Ibu menunjukkan tentang tujuan pembelajaran. Karena kebetulan materinya ada tentang proklamasi, maka ini adalah tujuan pembelajaran yang saya telah bikin, yaitu menjelaskan peristiwa Rengas Dengklok, menceritakan peristiwa sekitar penyusunan teks proklamasi, kemudian menceritakan persiapan menjelang proklamasi, peran tokoh, dampak, dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian di slide selanjutnya, karena tadi kan sudah masuk materi ya, kalau nggak salah tadi Rengas Dengklok ya. Ini ya Pak, berita kekalahan Jepang, sorry. Berita kekalahan Jepang. Nulisnya masih kecepetan sedikit, salah-salah ya. Nah, kita tambahkan dulu Bapak Ibu, yaitu tentang menu ya, menu materi proklamasi. Nah, sekaligus saya akan mengajarkan pada Bapak Ibu bagaimana cara untuk menyisipkan shape ya. Jadi di materi tutorial itu sudah ada, yaitu cara insert shape ya atau bagan ya. Ini Bapak Ibu. Slide baru sudah. Nah, ini membuat shape. Caranya adalah sisipkan atau insert, pilih ini. Ada kayak bagan seperti ini. Kemudian Bapak Ibu tinggal memilih shape-nya seperti apa ya itu. Oke, kita akan coba Bapak Ibu ya. Jadi nanti rencananya kita akan bikin kronologi peristiwa yang akan dibahas dalam slide ini ya. Jadi yang pertama adalah ini ya, sisipkan, pilih bentuk ya. Bentuknya apa terserah ya. Misalkan ini, kemudian kita gambar seperti ini Bapak Ibu. Terus kemudian kasih apa ya, tanda penghubung, sisipkan. Ada yang namanya tanda penghubung ya, sebentar. Nah, ini ada panah. Ini ada cloud ya, terserah Bapak Ibu nanti mau kasih cloud atau apa boleh ya. Ini tanda penghubung atau tanda panah. Kemudian ada berapa materi tadi saya lupa. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 6 ya. Oke, berarti kita bikin 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya Bapak Ibu. Memutar gini aja. Terus kita tambahkan lagi, biar cepat kita copy aja ya. Kita tempel. Nah, kita tempel lagi. Kita bikin 6 ya Bapak Ibu. Ya, 1, 2, 3, 4. Kekalahan Jepang, Rengas Dengklok, penyusunan teks, proklamasi, kemudian dampak. Oke, cukup. Nah, sekarang tinggal nambahin ini. Kita copy aja biar cepat. Salin, tempel. Mana ya tempelnya? Nah, ini tempel. Oke, kita geser dikit. Kita putar. Nah, oke. Ini harus Bapak Ibu, harus pelan-pelan memutarnya biar lurus seperti ini. Terus ini dikasih kayak panah gini ya, bengkong ke bawah. Kita cari dulu panah bengkong ke bawah. Nah, ini dia. Seret, putar, yep, kurang dikit, up, kebanyakan, ya oke deh, iya, terus kita kopikan ke bawah,
tempel, kita putar, hop, kurang dikit, ya. Ya, selanjutnya kita bisa memberikan atau ya tulisan ya Bapak Ibu ya. Jadi kita berikan tulisan dengan cara seperti ini. Ini ada kotak teks atau sisipkan. Ini kotak teks sama ya. Oke. Kemudian kita tuliskan Bapak Ibu di sini. Ya, apa misalkan yang pertama adalah kekalahan ya. Berita kekalahan Jepang. Nah, kita atur aja sekalian. Di bold, digedein sekalian, atau kasih image. Ya. Kita ratakan tengah ya, ini Bapak Ibu. Nah, ini ada rata tengah. Iya, ini kita atur sekalian. Kemudian kita copy aja biar cepat. Ya, kita tempel. Kita taruh sini. Kita tempel lagi. Oh, ini harus dihapus ini. Nah, kita copy lagi sebentar Bapak Ibu. Kita oh iya, kita tempel. Kita tempel lagi. Nah, tinggal nanti kita merubahnya. Nah, biar cepat ya Bapak Ibu. Kita kekalahan Jepang. Ini peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok. Kemudian perumusan teks. Proklamasi. Ini pembacaan ya, proklamasi, buat besar aja. Proklamasi. Oke. Ini adalah dampak. Dampak proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, kalau mau merapikan atau membuat kotaan-kotaan ini biar nggak putih aja Bapak Ibu, kita bisa itu mengaturnya. Nah, dengan cara seperti ini, kita minggirkan dulu ya. Kita klik pada kotak. Ya, Bapak Ibu bisa mencoba untuk mewarnai. Misalkan contoh ini ya. Misalkan kita warnai pakai warna kuning, ya, misalkan seperti itu. Kemudian yang penting Bapak Ibu nggak sampai salah ngeklik ya. Jangan sampai yang ngeklik fontnya, tapi yang ini. Nah, kotakannya jadi warna, misalkan warna pink ya, gitu ya. Kita geser lagi. Ini misalkan dikasih warna hitam. Nah, ini kasih warna biru biar lebih kinclong. Ini kasih warna apa ya, merah. Nah, ini kita ganti warna. Iya. Ini kayaknya, oh iya, oke benar. Kita kasih warna dulu hijau. Nah, oke. Ini dikasih warna biru. Nah, baik Bapak Ibu ya. Kita sudah mempercantik tampilan untuk diagram. Nah, kita bisa itu selain menambahkan menu, kita juga diberikan di tengah sini, nanti kita akan bikin sebuah tulisan Bapak Ibu. Oke ya, kita bikin tulisan untuk petunjuk siswa ya. Dalam slide ini, dalam presentasi ya, kalian akan
menjelaskan tentang materi berkaitan dengan peristiwa proklamasi. Perhatikan petunjuk di setiap slide. Nah, kita kasih bold. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, sehingga nanti logikanya ketika siswa itu nanti sudah kita beri, nanti mereka tinggal mengisi saja Bapak Ibu ya. Misalkan contoh tentang berita kekalahan Jepang. Kita kasih tanda dulu. Seperti ini. Nah, pada bagian tulisan kita bisa langsung memberikan soal Bapak Ibu. Contoh soalnya seperti ini. Jelaskan dengan melalui membaca materi dari buku dan internet. Silahkan Anda menjelaskan tentang berita Jepang. Melalui membaca materi dari buku dan internet, silakan Anda menjelaskan tentang berita kekalahan Jepang yang membuat perbedaan pandangan golongan muda dan golongan tua untuk mempercepat proses proklamasi. Nah, kita juga bisa menambahi berikan ulasan disertai gambar atau video. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Jadi kita bisa membuat soal-soalnya seperti ini di tiap slide ya, sehingga nanti akan memacu siswa untuk berdiskusi, menyelesaikan tiap slide ini diisi dengan apa, seperti itu ya. Gitu Bapak Ibu. Baik, itu dulu penjelasan untuk video ini. Nanti di video selanjutnya saya akan tunjukkan semua soal-soal yang siap untuk dikirim kepada siswa, termasuk nanti kita akan memberikan contoh kolaborasi langsung dengan siswa ya Bapak Ibu. Jadi jangan kemana-mana, ikuti dan tunggu video selanjutnya. Masih di mana? Di channel Aris Eka Prasetya Official. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.